Samantha Strong adalah seorang beruang antropomorfik yang tinggal di sebuah kota kecil bernama Woodbrook. Pagi itu, ia berjalan kaki menuju toko perkakas miliknya sembari menyapa orang-orang yang dilaluinya. Samantha dikenal sebagai seorang yang ramah dan mudah bergaul, di mana bahkan anak-anak pun tak segan untuk menyapanya. Samantha juga melewati seorang kambing tua yang pikun bernama Martin, yang kembali ke loper koran untuk membeli koran yang sudah dibelinya beberapa menit yang lalu. Di toko miliknya, Samantha tampak sibuk melayani pelanggannya bernama Bertie, yang sedang mempersiapkan sebuah kapal yang akan digunakannya untuk parade perayaan 200 tahun kota Woodbrook. Samantha juga punya pegawai yang membantunya untuk menangani toko tersebut, yaitu Charlie. Ketika sedang melayani seorang tikus bernama Nigel, Charlie dikejutkan oleh si kambing tua pikun Martin yang bertanya apakah Charlie mengetahui di mana kacamatanya berada. Charlie menjawab bahwa Martin sedang mengenakan kacamata miliknya. Nigel pun akhirnya dilayani oleh Samantha yang tidak lupa mengingatkan tentang ibunya yang sudah tak sabar menantikan kedatangan Samantha untuk makan malam di rumahnya nanti. Sementara itu, ketika Charlie sedang memindahkan barang ke gudang, istrinya Pauline dan anak-anaknya menemui Charlie sebentar sebelum mengantarkan anak-anak mereka yang ketinggalan bus sekolah. Samantha lalu menitipkan toko kepada Charlie sembari menenteng beberapa kaleng cat karena ia akan pergi ke kota untuk melakukan suatu urusan. Siang itu di kota besar, Samantha sedang berusaha memperbaiki mobilnya yang tampaknya sedang rusak. Tiba-tiba seorang pemuda bebek menawarkan bantuan, di mana tentu saja Samantha menerimanya dengan senang hati dan memberitahu bahwa mobilnya tidak dapat dihidupkan. Pemuda itu memperkirakan bahwa ada kabel yang longgar dan bertanya apakah Samantha mempunyai peralatan yang bisa digunakannya. Dengan senang hati, Samantha membawa pemuda itu ke bagian belakang mobilnya untuk mengambil peralatan yang dibutuhkan. Sementara pemuda itu memilih peralatan yang cocok untuk memperbaiki mobil itu, tiba-tiba Samantha menempelkan ke hidung pemuda tersebut sebuah sapu tangan yang sudah dibasahi dengan obat bius, yang menyebabkan pemuda itu tak sadarkan diri. Samantha lalu membawanya ke sebuah hutan. Sementara dalam keadaan pingsan, Samantha menancapkan sebuah paku ke bagian belakang kepala pemuda bebek itu, menewaskannya dalam ketidaksadaran. Lalu mengikat kedua kakinya dan menariknya dengan katrol hingga pemuda itu tergantung dengan kepala di bawah, di mana Samantha lalu menggorok lehernya untuk mengeluarkan darah dan menampungnya pada sebuah ember. Samantha melakukan pekerjaannya dengan sangat rapi. Di atas plastik yang dibentangkannya, ia lalu memotong-motong tubuh pemuda itu menjadi beberapa bagian kecil dan memasukkan potongan tubuh tersebut ke dalam kaleng cat yang dibawanya, di mana selanjutnya kaleng cat yang berisi potongan tubuh tersebut dikuburkannya di hutan itu. Selama 20 tahun menjadi pembunuh berantai, Samantha telah membunuh 43 korban jiwa. Dalam melakukan aksinya, ia punya beberapa aturan, yaitu tidak melakukannya di kota kecil tempat ia tinggal, karena orang-orang saling mengenal satu sama lain dan akan menjadi kehebohan yang luar biasa yang membuat pelakunya bisa dengan cepat ditemukan. Sementara itu, di kota besar, orang hilang sudah menjadi hal yang biasa. Aturan selanjutnya adalah korbannya haruslah secara acak, tanpa merencanakan siapa korban selanjutnya. Sekembalinya dari aksinya di kota besar, Samantha menikmati waktunya membersihkan diri dengan berendam di bak mandi sambil membaca sebuah buku, ditemani wewangian aromaterapi, secangkir kopi, dan kue. Setelah itu, ia mengunjungi rumah Lola dan anaknya Nigel, di mana ia sudah berjanji untuk makan malam di sana. Lola adalah temannya satu-satunya, dan mereka sudah saling mengenal satu sama lain sejak lama. Lola sendiri adalah seorang janda yang sedang berjuang menghadapi penyakit yang menyerang otaknya, dan anaknya Nigel adalah seorang mahasiswa yang memilih untuk pulang demi merawat ibunya yang sakit. Malam itu, keduanya saling bercerita tentang kehidupan mereka kepada Nigel. Keesokan harinya, Samantha melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi hari itu ia memilih untuk menutup tokonya karena hari itu adalah hari perayaan 200 tahun kota Woodbrook. Hari itu pinggiran jalan dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan parade yang berlangsung, di mana jalanan dipenuhi dengan berbagai macam atraksi seperti marching band, pawai kendaraan, dan kostum-kostum yang menarik.
Ketika itu lewatlah kapal parade buatan Bertie. Orang-orang tampak takjub dengan kapal buatannya, terutama Samantha dan Charlie, karena merekalah tempat Bertie bertanya tentang tips pertukangan. Tiba-tiba angin kencang menerpa kapal itu, merobek layarnya dan membuat cincin pengaitnya pecah. Layar itu pun terjatuh menimpa Bertie. Awalnya mereka tidak menyadari, namun sedetik kemudian semua orang terpaku terdiam melihat mayat Martin si kambing tua telah mati dipakukan ke tiang besar kapal itu, dengan bagian dada yang terbuka dan kedua tangannya terbelah sampai siku. Samantha mulai menyadari bahwa seseorang telah melakukan pembunuhan di kotanya, dan itu telah melanggar aturan yang telah dibuatnya. Jika hal ini terus berlanjut, ia takut nantinya akan berakibat kepadanya. Investigasi yang dilakukan bisa mengarah kepadanya. Ia harus melakukan sesuatu.